mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hidayah dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan subuh ini membahas hadis yang ketiga, halaman 11. Halaman 11, hadis yang ketiga. Jika pada pertemuan yang lalu kita sampaikan 3 pilar Islam. Pertama adalah iman yang berkaitan dengan keyakinan atau berkaitan dengan pondasi kalau dalam sebuah bangunan, atau berkaitan diibaratkan dengan akar kalau dalam sebuah pohon. Kemudian yang kedua, Islam atau keislaman itu berkaitan dengan ta'abudiyah, hal-hal yang sifatnya ibadah. Kalau dalam diri manusia, iman itu konotasinya berkaitan dengan hati. Sementara Islam itu konotasinya berkaitan dengan akal, kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan kalau dalam sebuah bangunan itu bagaikan atap, atau kalau dalam sebuah pohon itu bagaikan daun, buah, termasuk ranting, atau kalau dalam diri manusia, karena ihsan itu berkaitan dengan akhlak, itu menyangkut raga manusia, khususnya indra manusia. Nah, kemudian di hadis yang ketiga ini berbicara tentang rukun Islam. Rukun Islam yang tentu hadis ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita patuhi, untuk kita realisasikan, karena ini merupakan landasan yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi seorang muslim yang baik gitu. Kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengetahui hadis yang menjadi landasan ajaran Islam gitu ya, atau menjadi landasan daripada Islam itu sendiri. An Abi Abdurrahman, an dari Abi Abdurrahman. Abi itu maksudnya bapak ya. Abdurrahman adalah nama orang itu, Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman Abdillah, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi begini nih, Umar bin Khattab itu punya anak gitu ya. Kemarin kan 2 hadis, yang pertama dan kedua itu jalur periwayatannya melalui Umar bin Khattab, itu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar bin Khattab itu punya anak namanya Ibnu Umar. Namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu punya anak namanya Abdurrahman Abdillah. Jadi Abdurrahman Abdillah ini anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Nah, siapa istrinya Umar bin Khattab itu? Nah, itu Umar bin Khattab itu kan merupakan salah seorang sahabat yang salah satu putrinya itu kan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi hadis ini dikeluarkan oleh, ini dikenal dengan sebutan
abadillah gitu ya. Jadi di zaman sahabat itu atau angkatan sahabat itu ada sahabat-sahabat yang diberikan gelar sebagai abadillah. Sahabat-sahabat yang memiliki nama sebagai Abdullah. Jumlah sahabat yang memiliki nama Abdullah itu cukup banyak, ada 300 sahabat yang memiliki nama Abdullah. Lamun di Bandung mengening ayat komunitas Asep apa Ridwan gitu. Asep ayat komunitas Asep. Nah di angkatan sahabat pun ada komunitas Abdullah. Jumlahnya ada 300. Tetapi yang mendapatkan gelar sebagai abadillah, itu hanya 4. Pertama adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ini nih putranya Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Jubair. Yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. Itu 4 sahabat itu yang mendapatkan gelar sebagai abadillah. Kalau yang lain-lain itu sahabat-sahabat hanya memiliki nama sebagai Abdullah saja. Nah, qala Ibnu Umar itu berkata, dan Ibnu Umar ini perlu kita ketahui, beliau adalah salah seorang sahabat yang senantiasa ikut serta dalam kajian-kajian Rasulullah SAW. Jadi oleh Umar bin Khattab itu selalu diajak ngaji gitu. Kalau ada ngaji bersama Rasulullah itu selalu hadir itu. Waktu itu beliau disebutnya itu sahabat junior itu Pak. Dan cerdas Pak, cerdas. Makanya ketika Rasulullah itu bertanya, siapa di antara kalian atau tahukah kalian sebuah pohon yang diumpamakan bagaikan seorang muslim? Para sahabat waktu itu tidak ada yang tahu. Ada yang menjawabnya pohon tin, ada yang menjawabnya pohon zaitun. Waktu itu satu-satunya sahabat yang tahu itu adalah sahabat junior ini nih, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu tahu bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah, pohon yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma. Nah, disinilah sebuah motivasi bagi kita, pentingnya kita mendidik anak dengan ajaran-ajaran agama, atau pentingnya kita membawa anak ke majlis-majlis ilmu, atau pentingnya kita itu berpikir bagaimana untuk mencerdaskan anak-anak. Dan Ibnu Umar ini masuk Islam itu berbarengan dengan ayahnya Umar bin Khattab. Ibnu Umar itu masuk Islam di usia, pada saat usia beliau itu 15 tahun. Ayahnya ya sudah tua, Umar bin Khattab. Ini berbarengan dengan Umar bin Khattab. Dan berkali-kali beliau itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta dalam perang, terutama perang Badar dan perang Uhud. Nah ini kan luar biasa. Anak seusia 15 tahunan, namun ayeuna barangkali baru 1 SMP mungkin Pak ya, sekitar SMP-an, itu ingin ikut serta dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Namun oleh Rasulullah SAW itu selalu ditolak, karena usianya yang masih belia.
Nah, baru Rasulullah mengabulkan permintaannya untuk ikut perang itu adalah dalam perang Khandaq. Ibnu Umar itu dapat dikabulkan oleh Rasulullah keinginan dalam perang Khandaq. Jadi, qala beliau berkata, sami itu sami'a plus tu. Nah, tu itu merupakan ini kata yang asalnya itu adalah anak. Jadi sami itu aku mendengar. Sami itu aku mendengar. Mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah kenapa laknya di fathah? Jadi begini Pak, kata Rasulullah itu kadang lamnya di doma Rasulullah lullah, kadang lamnya di fathah Rasulallah, kadang lamnya di kasrah Rasulillah. Tiga-tiganya benar, tergantung posisinya itu sebagai apa. Kalau Rasulullah itu posisinya sebagai subjek, maka lamnya di doma Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu lamnya di doma itu. Kalau Rasulullah itu posisinya sebagai objek, nah, kan begini, aku mendengar siapa? Rasulullah, berarti lamnya di fathah itu. Maka Rasulullah lamnya di fathah. Kalau Rasulullahnya itu didahului oleh huruf jar seperti min Rasulillah gitu. Fi Rasulillah, nah, fi Rasulillah uswatun hasanah, lamnya dikasar gitu Pak. Jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya itu? Bunia, bana yabni, itu artinya membangun. Membangun itu kan kata kerja aktif. Kalau bunia itu dibangun, kata kerja pasif. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya fi'il majhul itu, kata kerja pasif. Jadi bunia dibangun, didirikan. Al-Islamu, Islam itu di agama Islam ini dibangun ala atas khamsin, lima rukun gitu ya, 5 tiang. Jadi ada 5 tiang yang menjadikan agama Islam ini tegak berdiri. Nah itu Pak. Kalau tidak ada tiang itu, baik salah satunya apalagi semuanya, ya Islam ini akan roboh gitu Pak. Akan roboh. Dan dari kelima tiang itu, ada tiang utamanya, ada tiang utamanya, tiang tengahnya lah, dan ada juga tiang, kalau dalam bangunan itu katakanlah tiang pojok gitu Pak. Nah, apa tiang utamanya itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu tiang utamanya itu Pak. Artinya bahwa seluruh rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat itu harus merujuk, berpusat, berporos kepada rukun Islam yang pertama. Kan setelah syahadat itu apa tuh? Sholat. Sholatnya itu harus berporos kepada 2 kalimat syahadat.
Setelah sholat, zakatnya itu harus berpusat kepada 2 kalimat syahadat. Puasa harus berpusat kepada 2 kalimat syahadat. Haji harus berpusat kepada 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat itu merupakan poros. Tanpa 2 kalimat syahadat, maka rukun Islam berikutnya tidak akan diterima. Sholatnya tidak akan diterima, zakatnya tidak akan diterima, puasanya tidak akan diterima, hajinya tidak akan diterima. Kalau 2 kalimat syahadatnya batal. Makanya batalnya 2 kalimat syahadat itu lebih berbahaya dan lebih mengerikan bila dibanding dengan batalnya sholat, batalnya puasa, batalnya zakat, batalnya haji. Orang batal sholat umpamanya gara-gara kentut, tinggal wudhu lagi, balik lagi sholat. Orang batal puasa barangkali karena sakit, karena safar, ya tinggal diqadha di hari yang lain, kan begitu. Kalau batalnya syar'i dibolehkan. Tapi kalau orang batal sholat, Pak, tidak akan merusak pahala zakat, tidak akan merusak pahala puasa, tidak akan merusak pahala haji. Tapi kalau orang batal syahadat, seluruh pahala daripada ibadah yang lain hangus itu, Pak, hangus. Jadi kalau orang syahadatnya rusak, batal gitu, Pak. Sholatnya akan rusak, puasanya rusak, zakatnya rusak, hajinya rusak. Karena itu adalah pondasi, Pak, pondasi atau poros dari 5 rukun Islam. Itu porosnya itu, Pak, sentralnya. Makanya yang namanya pondasi itu harus kuat, harus kokoh. Nih kemarin saya coba hitung-hitungan, iseng-iseng liatin tukang lagi kerja ini pembuatan pondasi madrasah pesantren Pena Penerang ini, dari mulai cakar ayam gitu. Kemudian di bawah cakar ayam itu namanya apa tuh, Pak Pita ya? Rospak. Kemudian selup itu ya. Itu cakar ayam utamanya ada 10 gitu, dengan diameter 135. Cakar ayam pembantunya ada 10 juga, diameternya 80. Rospaknya kedalaman 6 meter. Jadi di bawah cakar ayam ada lagi di bor itu 6 meter, diameternya 30 cm. Itu saya hitung-hitungan kasar, itu buat cakar ayam saja habis 70 juta madrasah kita itu. Baru itu rospak, pondasi, selup itu. Dari mulai material besi, semen, pasir, split, ongkos tukang itu 70 jutaan. Cuma nanti Pak Haji Udin dicek, mungkin tidak akan jauh dari situ hitungan saya. Nah itu pentingnya sebuah pondasi itu harus kokoh, Pak, harus kokoh. Sehingga kalau sebuah bangunan itu kokoh pondasinya, ada banjir nagen gitu, Pak. Ada angin topan nagen. Begitu pula kalau orang itu syahadatnya itu kuat, syahadatnya itu kokoh, pondasi keislamannya kuat, mual gedag keanginan itu, mual mudah goyah. Aya nu mere supermi supaya masuk agama lain, tidak mau, Pak, lebih baik masuk angin daripada masuk agama lain, kan gitu. Paling jawabannya kan gitu.
atau barangkali ini diuji dengan penyakit yang sangat berat, kita berobat ke dukun, nah tidak mau, lebih baik masuk kubur gitu daripada masuk kemusyrikan. Itu kalau orang itu fondasi syahadatnya sudah kuat itu Pak, karena dia sadar betul kalau syahadatnya rusak apalagi batal, seluruh pahala ibadah yang sudah dia kumpulkan dari mulai balik sampai dia itu sakit katakanlah sampai dia dewasa itu akan hancur, akan rusak itu. Nah makanya perlu bagi kita itu untuk mengetahui hal-hal yang bisa merusak syahadat apalagi membatalkan syahadat. Umat Islam itu harus tahu. Nah cuman sayang itu umat Islam itu lebih apa ya, bagus sih bagus ya, jadi lebih panik ketika batal sholat ketimbang batal syahadat, lebih panik batal puasa ketimbang batal syahadat. Ya memang kalau batal puasa pun tidak bagus kan kalau tanpa alasan yang syar'i gitu. Ya mangga. Oh iya. Apa yang membatalkan syahadat itu? Syahadat itu kan identik dengan tauhid, Pak. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Yang membatalkannya itu adalah syirik. Pertama adalah syirik. Syirik itu mensekutukan Allah. Itu bisa membatalkan syahadat. Jadi ketika orang itu percaya kepada Allah tapi juga dia percaya kepada selain Allah, itu syirik Pak. Mensekutukan itu kan menduakan, mentigakan, menserikatkan. Umpamanya kita begini nih, kita ingin kaya, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah pada saat sholat, setelah sholat. Tapi di lain waktu kita meminta umpamanya kepada dukun, kepada hulu cai, kepada kuburan, kepada ini Pak nu ngageugeus tangkal. Nah itu syirik, itu batal syahadatnya itu Pak, batal. Jadi sangat mengerikan sekali. Nah ini sekarang ini dulu Pak di Indonesia oleh para wali ya, tempat-tempat kemusyrikan itu sudah dikubur dulu, dikubur Pak. Tapi sekarang digali kembali, dibongkar kembali, sehingga belakangan ini banyak muncul tempat-tempat para wisata gitu, yang di situ berbau kemusyrikan yang sebetulnya oleh para wali dulu itu sudah ditutup itu Pak, ditutup. Tapi kulantaran ayeuna butuh aset gitu Pak ya, lumayan karena pertumbuhan ekonomi berarti itu. Hal-hal yang berbau kemusyrikan itu ditumbuh suburkan lagi. Malah seolah-olah wah, yo si ia menemukan ini nih, di sini ada tempat ini. Padahal tempat itu sengaja dikubur itu untuk menghindari kemusyrikan. Bisa juga membatalkan syahadat itu begini Pak, orang tidak percaya dengan rukun Islam berikutnya. Saya tidak percaya sholat itu diperintahkan Allah itu keluar dari Islam, batal syaratnya. Kalau orang tidak sholat Pak, tapi dia percaya sholat itu masih wajib, dosa besar. Tapi kalau orang itu tidak percaya sholat itu perintah Allah, batal syahadatnya. Orang tidak percaya puasa, zakat, haji perintah Allah, orang tidak percaya haji itu harus ke Baitullah tapi kudu ka Indramayu, batal syahadatnya Pak. Tapi kalau orang itu tidak berhaji karena dia tidak mampu atau dia malas Pak,
Dia mampu tapi malas berhaji, tidak batal, cuman dosa besar. Kalau alasannya malas. Orang tidak zakat karena pelit, tidak batal syahadatnya. Tapi kalau orang tidak zakat karena zakat itu, karena dia tidak percaya zakat itu perintah Allah, batal syahadatnya. Jadi harus diketahui hal-hal yang muktabah syahadat. Nah, jadi tiang utamanya dari rukun Islam itu adalah syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, bersaksi bahwa yang wajib diibadahi. Ini Pak, alla ilaha illallah itu maknanya begini nih. Jadi kalau kita sedang mengucapkan dua kalimat syahadat, tanamkan dalam benak kita, dalam hati kita itu begini: asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya asyhadu alla ma'buda illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Asyhadu alla muta'a illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang wajib ditaati kecuali Allah. Asyhadu alla mu'doma illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang wajib diagungkan kecuali Allah. Asyhadu alla mahbuba illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang wajib dicintai kecuali Allah. Asyhadu alla mahkuma illallah, aku bersaksi tidak ada yang wajib menetapkan hukum, membuat hukum kecuali Allah. Asyhadu alla musta'ana illallah, aku bersaksi tidak ada yang wajib diminta pertolongan kecuali Allah. Nah, itu ketika kita mengucapkan syahadat yang pertama itu, asyhadu alla ilaha illallah, tanamkan dalam hati kita seperti itu. Maka dalam prakteknya kita harus sinkron. Dalam arti sinkron itu begini: kita itu hanya takut kepada Allah, kita hanya berhukum kepada hukum Allah, kita hanya mencintai Allah, kita hanya mentaati Allah, kita hanya mengagungkan Allah, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Karena kalau tidak, berarti batal syahadatnya, Pak. Itu, Pak. Kalau kita di satu sisi berhukum dengan hukum Allah, di sisi lain berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, batal syahadatnya itu, Pak. Di satu sisi kita itu minta tolong kepada Allah, di sisi lain minta tolong kepada selain Allah, batal syahadatnya itu. Itu konsekuensinya harus tahu itu. Kecuali nih harus, cuman perlu ada penjelasan lebih jauh, Pak, biar tidak salah paham. Contoh penjelasan lebih jauh itu begini: kalau dalam perkara-perkara gaib kita hanya boleh minta tolong kepada Allah atau wajib minta tolong kepada Allah. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya konkret, nyata, duniawi, boleh minta tolong kepada manusia. Contoh begini, orang sakit minta tolong diobati oleh dokter gitu. Karena bicara obat itu bicara nyata. Tapi orang sakit jangan minta disembuhkan kepada dokter. Karena sembuh itu urusan gaib. Dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi dokter hanya bisa mengobati. Nah, itu, Pak. Makanya salah nih, Pak Dokter, tolong sembuhkan anak saya. Dokter nggak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengobati saja, Pak. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu untuk dipahami, dipelajari. Kita lanjutkan nih. Jadi rukun Islam yang pertama itu bicara syahadatain.
Syahadatain itu dua kalimat syahadat. Disebut tain itu karena dua. Kalau orang Jawa itu orang Boyolali, orang mana? Bilangnya itu ini Pak Tarman, Pak Yanto, sakatanen apa? Sakatenan. Sakatenan itu biasanya bulan Mulud. Bulan Suro ya, bulan Suro. Eta anu ngamandian kerbau putih deh. Kiai Slamet eta munding bodas. Itu dalam bulan Suro itu suka ada acara sakatena. Itu sebetulnya diambil dari kata sahadatain. Diambil dari kata sahadatain. Dan dulu para wali, para ulama itu sebetulnya ingin mengislamkan ya, mereka itu memahamkan tentang dua kalimat syahadat itu melalui pendekatan budaya sebetulnya. Melalui pendekatan budaya. Cuman terkadang belum tuntas, terkadang disalahpahami gitu. Itu ramai itu kalau dalam acara sakatenan itu paboro-boro eta neangan naon tai kerbau eta karena dianggap jimat kan gitu, dianggap sakti. Itu berbau sirik di situ, Pak. Percaya bahwa kotoran kerbau bisa menjadikan orang itu yang sakit bisa sehat, yang usaha bisa maju. Itu syirik, itu perbuatan syirik, dosa besar. Di syahadat yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Cuman agak sedikit beda nih Pak. Kalau dua kalimat syahadat begini nih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau setelah wudu ada doa itu kan, doanya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau dalam doa setelah wudu. Kalau dua kalimat syahadat nggak pakai abduhu, bedanya sedikit saja sih. Kalau maknanya apa, substansinya sama. Nah baru kalau pondasinya itu sudah kuat, Pak, nih pondasinya sudah kuat, atau apa ya, tiang sentralnya sudah kuat, baru tiang-tiang pojoknya, Pak. Sama tiang pojok pun tiang utama. Walaupun tidak seutama tiang sentral tadi. Apa? Yaitu rukun Islam yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua itu adalah mendirikan sholat. Di sini menggunakan koma, yaqumu qiyaman, bukan amila ya'malu, bukan. Sehingga oleh para ulama dibahas tuh melalui pendekatan bahasa. Kalau menggunakan koma mendirikan itu berbeda kesannya dengan amila melaksanakan. Kalau melaksanakan itu hanya gugur kewajiban saja, Pak. Orang melaksanakan sholat itu hanya gugur kewajiban. Mungkin rukun syarat kehusuannya berjamaahnya kurang diperhatikan, karena tadi yang penting geus salat lah, yang penting mah geus salat gitu, gugur kewajiban. Tapi kalau orang itu mendirikan salat, rukunnya diperhatikan, syaratnya diperhatikan, kaifiatnya diperhatikan, kehusuannya diperhatikan, dampak dari sholatnya pun diperhatikan. Kan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, dampaknya begitu, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sering sampaikan, kita tidak hanya cukup sholat seremonial 5 waktu sehari semalam, tapi kita berusahalah setelah sholat seremonial itu sholat spiritual, sholat sepanjang waktu,
kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa sholat. Sholat itu kan koneksi, Pak. Orang berkomunikasi, berinteraksi, terhubung dengan Allah bukan hanya 5 kali sehari semalam, tapi 24 jam itu kan harus terhubung dengan Allah. Di pasar, di kantor, di jalan gitu. Itu harus terhubung dengan Allah itu. Harus sholat. Sholat itu kan silaturahim. Sholat itu nyambung gitu, Pak. Nyambung, terhubung. Yang secara garis besar kalau bicara sholat itu ada sholat dalam arti hakiki, ada sholat dalam arti majazi. Kalau sholat dalam arti hakiki, ya sholat 5 waktu itu ditambah sholat sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu sholat hakiki. Sholat majazi itu adalah sholat yang sifatnya di samping hablum minallah ada yang hablum minannas. Kita bersilaturahim, kita berbuat baik, kita menolong orang lain, itu kita sedang menghubungkan diri kita dengan Allah melalui hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, ini pun sholat pun harus berporos, Pak, kepada tiang utama tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hampir mirip dengan ini, Pak. Apa ya? Pancasila itu, Pak. Itu kan Pancasila itu sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu hampir mirip dengan tadi tauhid itu, Pak. Rukun Islam yang pertama mengesahkan Allah itu. Maka rukun Islam sila berikutnya nuka dua tenawan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak akan terjadi kemanusiaan dan tidak akan terjadi peradaban kalau tidak berporos berpusat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, persatuan Indonesia tidak akan bisa tercipta persatuan kalau tidak berangkat dari ketuhanan yang Maha Esa. Muncul bahasa bodoh kayak nama nonsen. Tidak mungkin ada persatuan kalau tidak dibangun dilandasi ketuhanan yang Maha Esa. Buset nantinya, busit. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Itu kebijaksanaan permusyawaratan itu harus dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama, itu pun harus dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitu pula atau terlebih-lebih yang namanya rukun Islam. Sholatnya itu harus dibangun di atas landasan syahadat, 2 kalimat syahadat. Ya. Oh iya. Kalau aqama sholata itu posisinya sebagai aqama kata kerja. Sholatannya sebagai maf'ul. Jadi mimnya di fathah, taknya di fathah. Asalnya kan qoma yaqumu. Nah, kalau di sini menggunakan iqamis sholati, mimnya di kasroh, taknya di kasroh. Karena mengikuti yang pertama tadi sahadati. Nah, itu sahadati. Karena sahadati maka keduanya pun iqami. Berikutnya pun begitu, itai, haji. Nah, saumi, enggak sauma, enggak saumu, tapi saumi. Jadi mengikuti yang pertama, karena yang pertamanya sahadati. Ya, terima kasih. Itu nanti harus belajarnya itu di ini, di ilmu nahwu shorof itu. Jadi perubahan kata, perubahan harokat itu belajarnya di nahwu shorof. Kalau kita belajar nahwu shorof, baru di situ akan kita mengetahui kenapa nih
ada akoma, ada akom, ikomi gitu. Nah itu ya, terima kasih. Jadi yang kedua itu adalah mendirikan sholat. Disebut mendirikan itu rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, kaifiatnya dipenuhi, kehusuannya diperhatikan, berjamaahnya diperhatikan, waktunya juga di awal waktu, dampaknya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu iqamis sholat. Kemudian, dan sholat ini merupakan ini Pak, merupakan tiang agama. Nabi kan bersabda, as-sholatu imaduddin. Ya maharapan hadis itu. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha, nah aqoma ini mana? Faman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Waman hadamaha faqad hadamadin. Barang siapa yang merusak sholat, maka dia telah merusak agamanya. Dalam hadis yang lain kan Nabi bersabda, amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-sholat. Kalau sholatnya bagus, maka potensi amalan yang lainnya bagus itu besar. Tapi kalau sholatnya rusak, maka potensi rusaknya amalan yang lain itu besar. Dan itu sholat itu amalan yang pertama dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di yaumul akhir. Makanya orang sering mengatakan begini, saking luar biasanya ibadah yang namanya sholat atau rukun Islam yang namanya sholat, sampai-sampai untuk mendapatkan perintah sholat itu Nabi dijemput langsung kan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah menghadap Allah di Sidratul Muntaha, kan gitu Pak. Beda dengan amalan yang lain, zakat, puasa, haji, itu perintahnya itu dititipkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Jibril, sampaikan nih kepada Muhammad tentang zakat, puasa, haji. Tapi kalau sholat, Jibril panggil Muhammad ke sini, saya mau merintahkan tentang sholat. Kan dipanggil dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Makanya ini harus ditekankan kepada anak-anak kita nih Pak, jangan sampai mereka itu melalaikan sholat, apalagi meninggalkan. Ya walaupun terkadang anak-anak teh hararese, tapi tong budak hararese sholat tuh bosan-bosan gitu Pak. Urang oge nitah tong bosan-bosan gitu. Menyebudak poe hararese sholat tuh bosaneun, kolotna nitah sholat bosan gitu Pak. Jadi walaupun barangkali anak-anak itu hari ini disuruh sholat tidak nurut, siapa tahu nanti kalau orang tuanya udah meninggal, aduh dulu si bapak itu sering merintahkan saya sholat, ayeuna mah erek eling lah, karunya kasih bapak baheula nitah wae sholat, erek sholat ayeuna mah. Kan kadang begitu Pak, ada orang itu baru sadar kalau orang tuanya sudah tiada, ada begitu. Pokoknya yang jangan pernah bosan aja nyuruh sholat itu. Bahkan ulama mengatakan begini, sabangor-bangorna budak lamun masih keneh bisa daek sholat, masih bisa dinasehati itu Pak. Kalau dia masih mau sholat, masih bisa dinasehati. Nah itulah pentingnya sholat. Malah kalau merujuk kepada hadis Nabi kan, kalau sudah mencapai usia 10 tahun itu harus dipukul kalau dia tidak sholat, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan tentunya. Ya dicabok lah bujurna, sholat kamu teh gitu. Nyetong ditonjok pipina tuh, nyetonjok pipina ke rumah sakit tuh Pak. Gitu, dipukul dalam rangka mendidik gitu.
Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakat. Ini pakai wawu semuanya nih Pak. Dari rukun Islam yang pertama ke sholat pakai wa, dari sholat ke zakat wa itaiz zakat, ke haji wa, itu wawunya wawu ataf. Artinya bahwa kelimanya ini nggak bisa dipisahkan Pak, nggak bisa hilang. Ketika salah satunya hilang, batal itu Pak, gugur. Ketika orang tidak mempercayai salah satunya, maka gugur itu Pak. Karena ini lima perintah yang sudah Allah paketkan, ini nggak bisa dipisahkan. Dan keuntungan kita, ini rahmat Allah nih. Keuntungan kita kenapa ada rukun Islam cuma 5 lagi. Sebab kalau semuanya rukun berat itu Pak, berat. Umpamanya silaturahim rukun, wah berat pisan itu Pak. Berarti lamun teu silaturahmi batal Islamna. Kurban bukan rukun, kalau enggak kurban batal itu Islamna. Maka untung kurban enggak termasuk rukun, silaturahim enggak termasuk rukun, dakwah enggak termasuk rukun. Coba lah mendakwah termasuk rukun, ya bapak-bapak nutara ceramah, ya batal ya. Mata Allah itu sangat bijaksana itu Pak. Dibatasi rukun itu hanya 5. Tapi kalau tidak ada rukun ini, silaturahimnya gagal, dakwahnya juga tidak diterima, kurbannya nggak diterima. Kalau yang 5 ini tidak diperhatikan. Dan tentu saja yang 5 ini berurutan nih Pak, urutan ini. Jadi Allah menempatkan sholat setelah syahadat bukan main-main, menempatkan zakat setelah sholat bukan iseng-iseng, menempatkan haji setelah zakat bukan kebetulan tapi sengaja. Makanya sebetulnya kurang bagus kalau suka ada orang tuh begini ya, abi matara sholat tapi ai haji mah 8 kali cenah gitu. Nah gini tara sholat haji 8 kali itu kurang pas itu Pak, kurang pas. Tapi di hadis yang lain Pak, di hadis yang lain nih ada yang urutannya itu setelah sholat itu zakat, setelah zakat baru saum, setelah saum baru haji. Ini yang disebut dengan hadis itu berbeda Pak, ininya redaksinya, urutannya beda. Nanti oleh para ulama dikompromikan gitu. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak itu urutan saum dulu baru haji. Kalau yang di sini urutannya nih wahajil baiti baru di ujungnya wasaumi Ramadan, kan begitu Pak. Nah di hadis yang lain banyaknya itu bukan begitu, zakat dulu, saum dulu baru haji. Jadi yang ketiga itu adalah wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Ini sifatnya ibadah sosial, hablum minan nas Pak, boleh diwakilkan. Kalau sholat hablum minallah, ibadah badan tidak bisa diwakilkan. Kalau zakat ibadah maliyah, ibadah harta boleh dititipkan. Jadi kalau bapak-bapak nih nggak keburu ke masjid buat bayar zakat fitrah atau zakat mal, boleh titip, boleh ditransfer, boleh titip anak, titip tetangga, titip mitoha, boleh. Karena itu ibadah harta. Tapi yang namanya sholat nggak boleh dititipkan gitu. Pemanya Pak Yudisman, saya lagi sibuk, Pak Ali titip sholat ya, bilang saja ke Allah saya lagi sibuk. Nggak bisa. Tapi kalau zakat silakan. Nah nanti zakat itu dibagi lagi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu ada yang ditetapkan ukurannya, waktunya, ada yang tidak ditetapkan ukuran dan waktunya tapi wajib. Yang ditetapkan waktunya zakat fitrah, ukurannya ditetapkan. Zakat tijaroh, jual beli, zakat jiroah, pertanian, zakat ma'adin, barang tambang, itu ditetapkan waktu dan ukurannya. Tapi ada zakat yang wajib bebas, seperti menafkahi istri, wajib, ukurannya bebas semampu kita. Waktunya mau harian boleh, mau mingguan boleh, mau bulanan boleh. Jadi kalau bapak ngasih nafkah ke istri boleh, mau harian, mingguan, bulanan, tahunan juga boleh.
Yang keempat, rukun Islam yang keempat di sini adalah wahajil baiti. Kalau di redaksi yang lain wasaumi Ramadan. Itu menunaikan ibadah haji. Kemudian berikutnya adalah wasaumi Ramadan dan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, ini kalau dari kelima ini Pak, oleh para ulama disimpulkan dari kelima rukun Islam ini ada yang masuk kepada kategori ibdal mahbub, itu mengeluarkan apa yang dicintai. Apa yang dicintai diantaranya, mengeluarkan yang dicintai itu seperti zakat, itu mengeluarkan apa yang dicintai. Ada al-kafu anil mahbub, menahan dari apa yang dicintai, seperti puasa gitu. Puasa itu menahan diri dari makan, kan senang makan, senang minum, senang berhubungan badan, ditahan. Makanya saum itu kan al-imsak. Kemudian ada al-ijadu al-badan, ada yang berkaitan dengan pentingnya memaksimalkan ini jiwa raga kita, badan kita dari kelima rukun Islam ini. Ada juga yang menyimpulkan dari kelima rukun Islam ini ada yang dominannya itu vertikal Pak, kepada Allah, seperti sholat itu kan dominannya vertikal. Ada yang sifatnya horizontal dengan sesama manusia. Yang sifatnya horizontal pun ada yang berupa harta, ada yang berupa raga. Kalau haji, nah haji itu perpaduan Pak, perpaduan antara ibadah badan, ibadah roh, ruhani, jasmani, dan maliyah, fisik, pesak, dan juga jiwa. Itu ibadah haji. Tiga-tiganya itu diikut sertakan. Nah, inilah rukun Islam yang menjadi tiang untuk bisa berdiri kokohnya keislaman kita. Dengan 5 rukun ini kita dinyatakan sebagai orang muslim Pak. Tapi tentu Pak nih, yang namanya bangunan itu di samping tiang kan perlu ada ini Pak, penyempurna. Pamantes penyempurna teh. Kan lamun tiang ukul rajeg gitunya teu pantas gimana eta rajeg gitu. Kan perlu ada yang memperindahnya. Perlu ada dinding, perlu ada pagar, perlu ada atap ini Pak nih, gipsum dan lain sebagainya. Itu untuk memperindah. Makanya nanti di samping rukun Islam itu ada perintah silaturahim, ada perintah untuk bersedekah sunnah, ada perintah untuk berbuat baik, kebajikan. Itu dalam rangka memperindah keislaman kita. Cuman rukunnya itu 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.